Kesungguhan David Kurnia Albert atau yang ngetop dengan sapaan David Noah dan Gracia Indri menuju altar pernikahan memang masih 2 bulan lagi. Namun keduanya sudah mulai menunjukkan geliat menyambut momen terindah itu. Setelah beberapa waktu lalu David beserta ayah ibunya melamar Gracia, kini lagi-lagi David mengajak kedua orang tuanya yang sengaja datang jauh-jauh dari Bandung untuk makan siang bersama Gracia dan ibundanya. Dengan menu yang cukup sederhana, yakni ikan goreng serta soto, acara makan bersama ini begitu penuh keakraban dan keintiman. Lo katanya dia nelfon ibu? Enggak kok, nelpon tapi enggak ibu ini kok. Oh, ibu nelponnya pasti. Ma, makan dulu. Melihat momen makan bersama Gracia dengan calon mertuanya ini sama sekali jauh dari kesan formil. Bahkan baik Gracia dan David juga orang tuanya tak merasa sungkan untuk melahap makanan hasil olahan sang tuan rumah. David sendiri juga tak ragu saat ingin mengangkat piring kotor dari meja makan. Sayang niat David itu tak terwujud karena ibunda Gracia buru-buru melarang calon menantunya itu dan menyuruh David menemani orang tuanya yang masih berada di meja makan. David juga sepertinya sudah cukup familiar dengan kondisi rumah Gracia. Lihat saja cara David saat membuka lemari es untuk sekedar mengambil air putih. Lalu benarkah jika ajang silaturahmi ini dijadikan orang tua David sebagai momen untuk menilai calon menantunya? Kami sering ketemu, saya lihat Gracia Indri itu simple, baik ya. Baik sekali lah, Tuhan sediakan yang terbaik buat David. David orang yang sangat mencintai keluarga kecilku. Keluarga kecilku itu cuma ibu dan adikku, walaupun belum pernah ketemu sama adikku, tapi begitu care, begitu sayang, begitu mencintai adikku gitu ya. Beberapa kali doang by phone gitu ya, cuma sekedar ngobrol gitu. Dan sangat menyupport apa yang saya jalanin sekarang gitu. Sangat menyupport apa yang saya tekunin sekarang. Dan kalau misalnya David bisa mencintai keluarganya sendiri, bisa mencintai keluarga kecil saya, dia pasti bisa mencintai saya itu. Kedekatan Gracia dengan orang tua David, begitu juga David dengan ibunda Gracia makin memuluskan jalan mereka menuju pelaminan. Tak peduli dengan jalinan cinta kilat di antara mereka, kedua orang tua masing-masing sepakat jika David dan Gracia merupakan pasangan yang tepat. Lantas benarkah jika sebelum melamar Gracia, David menerima doktrin dari ibunda Gracia? Dan benarkah pula jika orang tua David merasa lega karena akhirnya David menemukan jodohnya? Ketika melamar, ibu tuh hanya minta David, Gracia Indri itu segala-galanya buat ibu. Jadi ibu hanya minta kamu harus bikin Gracia bahagia. Jadi saya bilang sama David, inget loh itu. Jadi saya ingetin David terus untuk terus membuat Gracia bahagia. Ya, kita bersyukur sekali, senang sekali ya. Itu memang doa kami berdua ini udah bertahun-tahun ya. Akhirnya dikabulkan sama Tuhan, dikasih jodoh yang disediakan Tuhan. Rasanya semuanya berlangsung begitu cepat dan semua jatuh pada tempatnya. Tuhan itu luar biasa, sesuatu yang kita nggak berani minta atau apa, tapi dia tahu bahwa kita butuh, disediakan, diberi apa yang sungguh-sungguh melengkapi apa yang kita harapkan, yang kita minta. Gitu. Kalau orang tua di mana aja pasti sama, pingin yang terbaik buat anaknya. Jadi mungkin Tuhan memberikan jawabannya adalah bahwa David yang terbaik buat, bukan berarti yang kemarin tidak baik. Baik, semua baik, tapi mungkin ini yang terbaik, pantas untuk anak tante. Sebenarnya punya niat untuk memikirkan langkah yang selanjutnya itu adalah saya dan Gracia dulu ya sayang ya, kita dulu ya, baru kita bicara ke keluarga dan keluarga saya datang ke sini menemui ibu dan kita ngobrol, kita utarakan tujuannya apa dan utarakan juga niatan kami berdua bagaimana gitu, apakah ibu ada masukan apa atau ada
apapun yang bisa bertukar pikiran, bisa diskusi, bisa mendapatkan restu gitu. Jika restu telah mereka kantongi, kini fokus David dan Gracia adalah memikirkan konsep pernikahan mereka yang rencananya akan digelar di tanah kelahiran David, Bandung, pada 28 Desember mendatang. Sejumlah persiapan telah mereka lakukan, bahkan Gracia harus bolak-balik Jakarta-Bandung guna menjalani kursus pernikahan yang telah mereka jalani di sebuah gereja di kota Bandung yang bakal menjadi tempat pemberkatan pernikahan mereka nanti. Lantas benarkah lantaran sibuk menyiapkan pernikahan, David dilanda stres berat? Kita tuh tadi sebenarnya niatnya maunya adalah private party aja, keluarga kita aja yang datang, teman-teman terdekat aja yang datang gitu kan. Tapi setelah dipikir-pikir Nggak bisa ini. akhirnya nambah lagi, antarlah itu belakangan aja lah gitu. Akhirnya pemberkatannya sih putih, resepsinya Saya abu-abu. saya menyusul. Menyusul ya. Konsepnya sih sudah 100% konsepnya, tapi untuk merealisasikannya saya agak-agak ini perfeksionis, jadi pelan-pelan milihnya. Lumayan juga sih, udah banyak ya sayangnya, udah banyak, checklistnya udah banyak, tapi beberapa hal krusial lainnya belum dapat yang klik. Nggak apa-apa, sambil dijalanin. Yang paling Konsepnya, jadi milih tempatnya aja dirasa-rasa ini kenapa harus tempat ini gitu ya, bukan hanya sekedar apa yang kelihatan, tapi attach nggak sama tempat ini ya rasanya ya gitu. Milih tempatnya aja udah gitu. Terus kayaknya pengennya familiar, orang-orang dekat datang ke pesta itu tuh benar-benar dekat gitu, familiar, emang benar-benar yang deket banget sama kami gitu. Outdoor, pengennya outdoor suasananya, tapi outdoor nggak mau panas juga, jadi mungkin yang pasti sih di Bandung. Paling karena sibuknya mereka berdua, paling kita bantu ngurus surat-surat yang diperlukan gitu, udah selesai semua. Pokoknya semuanya dikasih lancar aja. Ngurus surat-surat yang biasa agak sulit, ketemu pastor atau apa, semua gampang gitu, lancar kayak gitu-gitulah. David sendiri yang ngurus semuanya. Sama ya terjun langsung David. Gracia membantu, kalau tante di sini mensupport aja. Pernikahan atau kursus ya mereka laksanakan, jadi kayaknya sebulan 3 kali gitu, ada Jumat Sabtu Minggu atau Kamis Jumat Sabtu mereka ikutin karena gerejanya adalah di Bandung, jadi mereka bolak-balik Jakarta Bandung. Setelah 2 tahun terlibat perang dingin, akhirnya Yuni Syara dipertemukan dengan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Lantas benarkah jika itu adalah sebuah sinyal Yuni akan menghadiri pesta resepsi pernikahan Raffi dan Nagita tanggal 19 Oktober mendatang? Ikuti kisahnya sesaat lagi. Niat Raffi Ahmad untuk mengundang semua mantan kekasihnya agar bisa hadir di acara resepsi pernikahannya pada 19 Oktober mendatang rupanya bukan sebuah isapan jempol belaka. Tanpa diduga dan disangka, Raffi Ahmad, Yuni Syara, dan Nagita Slavina dipertemukan di sebuah acara. Yuni yang sebelumnya terkesan dingin menanggapi rencana pernikahan mantan kekasih